Wukir Sari, desa yang berada di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di Bantul pada tahun 2019. Merupakan salah satu desa binaan G2RT, program G2RT atau program Global Gotong Royong G2R, Tetrapreneur, sebagai wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang akan membawa kearifan lokal ke Indonesia ke perangkat dunia. Integrasi nilai gotong royong yang ada dengan model Tetrapreneur diharapkan dapat menjadi sinergi bagi desa Wukir Sari untuk mampu bersaing, bekerja sama, dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teknologi and Operations Management atau TOM, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta, kami dari kelompok 2 TOM, kelas eksekutif MBA 49B, akan melakukan review terhadap rekomendasi kelompok TOM sebelumnya, yaitu kelompok 4, kelas eksekutif MBA 34 UGM Yogyakarta, terkait penerapan manajemen operasi dan teknologi pada desa pelopor program G2RT Desa Wukir Sari. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, kampus kami tercinta, Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada atau MMFEB UGM, kemudian Sekretariat G2R Tetrapreneur, kemudian Desa Wukir Sari yang menjadi topik pembahasan kami pada kali ini, dan juga tentu saja dosen pengampu kami pada mata kuliah Teknologi and Operations Management yang tidak hanya cantik, namun juga sangat expert dan jenius, yaitu Ibu Rika Fatimah, PLST MSc PhD, serta kelompok TOM yang kami ulas, yaitu kelompok 4, kelas eksekutif MBA 34 UGM Yogyakarta. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan G2RT. Nah, di Indonesia sendiri telah berkembang sebuah model wirausaha baru yang dapat meningkatkan kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, yaitu Global Gotong Royong atau G2R Tetrapreneur yang diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau co-prosperity atau kolaborasi strategi multi pihak dimulai dari desa. Inovasi konsepnya telah diinisiasi dan diimplementasikan oleh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sejak 2018, yaitu oleh Ibu Rika Fatimah, PLST MSc PhD, yang sekaligus dosen pengampu kami pada mata kuliah Teknologi and Operations Management ini. Visi G2RT adalah pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal sebagai pusat rujukan gotong royong pada tatanan global untuk keberlanjutan dan ketangkasan masyarakat yang beradab, serta misinya yaitu memartabatkan manusia seutuhnya sebagai sumber intelektual yang takzim atas kekayaan alam dan budaya anugerah Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Penguatan potensi wirausaha G2R melalui
melalui model tetrapreneur berbasis 4 pilar wirausaha, yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir pada tetra pertama, kemudian ketersediaan dan kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk, yaitu pada tetra 2, kemudian kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, dan yang terakhir tetra 4, yaitu aspirasi, termasuk di dalamnya nilai merek terhadap produk. Kemudian ada integrasi nilai gotong royong yang ada dengan model tetrapreneur yang diharapkan dapat mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, bekerja sama, dan beradaptasi untuk terus maju ke tekanan global masa depan. Dan sebagai informasi, G2RT merupakan salah satu program unggulan gubernur dan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui dana keistimewaan. Dan perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 TOM MBA 49B yang terdiri dari Ibu Siti Hidayatul Badi, 10 tahun pengalaman di Financial Services Authority, Otoritas Jasa Keuangan, dan berasal dari S1 Statistika ITS Surabaya. Kemudian ada Bapak Desire Isaac Jacob, 2 tahun pengalaman bekerja di Startup Operation, Manufacturing, and Contractor Company, dan berasal dari S1 Teknik Industri Atma Jaya Jakarta. Kemudian ada Ibu Romauli Iren Anastasia, 10 tahun bekerja di Kementerian Perhubungan, dan berasal dari S1 Ekonomi Manajemen Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kemudian ada Bapak Alfonso Enrico Hasudungan Sitanggang dengan 9 tahun pengalaman dalam bidang Finance Accounting Retail Company dan merupakan S1 Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta. Selanjutnya saya sendiri, Dienti Dondo Lohan Patola, 4 tahun pengalaman dalam Smart City Solution dan merupakan S1 dari Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya ada Bapak Sarifudin dengan 8 tahun pengalaman di Ministry of Communication and Informatics dan merupakan S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Bapak Tesar Fajrul Rozi dengan 6 tahun pengalaman di bidang manufacturing company dan 12 tahun pengalaman di government sector dan merupakan S1 dari Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara. Dan pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas penerapan teknologi and operations management pada Desa Wukirsari sebagai desa binaan G2RT. Dan Desa Wukirsari mempunyai produk unggulan yaitu ceriping gadung dan wayang kulit, serta mempunyai layanan edu homestay. Jika kita lihat dari pembahasan sebelumnya, tentunya sangat menarik terkait dengan produk yang dikembangkan di Desa Wukirsari, di mana di tengah masyarakat saat ini, itu masyarakat saling berlomba-lomba dalam merintis usaha. Nah, bisa dijelaskankah Bu Iren terkait dengan produk apa saja yang sedang dikembangkan di Desa Wukirsari dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk tetap bersaing di pasar saat ini? Pada saat kali ini, saya akan membahas tentang nilai kompetitif yang telah diimplementasikan tim G2RT Desa Wukirsari pada produk ceriping gadung. Ini kelompok TOM sebelumnya sudah merekomendasikan penambahan varian rasa seperti sate, balado, atau ayam bakar. Namun selain itu masih ada cara lain untuk meningkatkan nilai kompetitif produknya, yaitu bisa melakukan strategi diferensiasi produk dari segi rasa, dapat melakukan diferensiasi pada varian ukuran kemasan menjadi 100 gram dan 250 gram. Selain itu, bisa juga dengan varian ceriping gadung yang belum dimasak atau masih mentah. Dengan menawarkan beberapa varian rasa, ukuran, dan jenis, maka tersedia beberapa alternatif pilihan bagi konsumen. Nah, untuk aspek kedua, aspek kompetitif kedua yaitu dari segi cost atau biaya, tim G2RT Desa Wukirsari saat ini menjual ceriping gadung seharga Rp50.000 per 100 gram.
Jika dibandingkan dengan produk serupa di pasaran yang rata-rata seharga 20 sampai dengan 30.000, tentunya harga tersebut tergolong cukup mahal. Jika ingin produk ceriping gadung bersaing di pasaran, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga jual agar lebih kompetitif. Usulan dari kelompok TAM sebelumnya yaitu mulai menerapkan mesin otomasi pemotong gadung untuk menghadapi demand yang tinggi. Uh, Nah, kalau menurut kelompok kami, pengenaan harga yang cukup tinggi pada ceriping gadung dapat diakibatkan karena life cycle produk yang masih memasuki tahap introduction. Agar produk dapat tetap bersaing di pasaran, kami merekomendasikan agar Desa Ukirsari melakukan investasi pada mesin pengering atau oven yang dapat digunakan dalam penjemuran gadung yang nantinya akan memangkas banyak waktu dalam produksi. Namun, jika kebutuhan modal dalam berinvestasi belum mencukupi, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan variasi ukuran produk. Misalnya, ukuran kemasan 250 gram dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Pada aspek kompetitif yang keempat, yaitu quality, kami mengusulkan agar memodifikasi pada kemasan dapat dilakukan dengan menambah seal zipper sehingga kerenyahan ceriping tetap terjaga jika produk telah dibuka. Untuk aspek kompetitif yang kelima, yaitu quick response, untuk meningkatkan responsiveness, usulan Tom sebelumnya yaitu menyediakan tester dalam penjualan dan meminta langsung feedback pada calon pembeli, sehingga nantinya dapat mengevaluasi produk. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan terhadap online review melalui media sosial dan e-commerce untuk meningkatkan pelanggan baru. Di samping hal itu, kami juga merekomendasikan agar tim G2RT Desa Ukirsari menyiapkan SOP dalam pengiriman dan pengemasan agar nantinya produk dapat diterima dengan cepat oleh konsumen dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, pada aspek kompetitif yaitu managers and workers, dengan adanya bekal pelatihan serta pengawasan, merupakan nilai kompetitif pada aspek karyawan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai standarisasi. Rekomendasi dari kami, selain pelatihan dan standarisasi pengolahan produk, perlu dilakukan juga pelatihan kepada para petani agar dapat memperoleh hasil panen gadung yang memiliki kualitas layak jual dan jumlah panen yang optimal, sehingga ketersediaan bahan baku lebih terjamin. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Dery, bolehkah dijelaskan terkait dengan competitiveness yang ada pada produk-produk di Desa Ukirsari? Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk berikutnya dari Desa Ukirsari, yaitu wayang kulit. Di mana wayang kulit itu sendiri merupakan seni tradisional Indonesia yang sudah berkembang di Pulau Jawa khususnya. Di mana wayang kulit ini tuh sudah sangat melegenda di Desa Ukirsari khususnya Dusun Karangasem. Dan kerajinan ini itu sudah berkembang ya di Desa Ukirsari ini pada awal tahun 1900-an. Namun hingga saat ini Desa Ukirsari itu hanya mengembangkan wayang kulit dengan bahan kulit kerbau saja. Kemudian variasi atau jenis wayang kulit yang dikembangkan oleh Desa Ukirsari itu hanya karakter terkenal yang sudah diproduksi sebelum-sebelumnya, sehingga banyak karakter yang tidak dimunculkan sehingga kurangnya variasi di dalam jenis-jenis wayang kulit. Nah, hal-hal berikut itu nantinya akan berkaitan erat dengan apa yang akan dibahas berikutnya, yaitu cost, quality, dan flexibility. Oke, selanjutnya untuk cost ya. Nah, proses pembuatan wayang kulit dengan ukuran normal di Desa Ukirsari itu membutuhkan waktu pembuatan kurang lebih 3 hingga 4 hari. Nah, untuk wayang kulit berbahan kulit kerbau itu membutuhkan biaya kurang lebih Rp80.000 per kilogram untuk bahan bakunya. Dan dengan hanya menggunakan satu jenis bahan baku ini akan menyebabkan produk di Desa Ukirsari yang akan kurang bervariasi. Sehingga produk yang dihasilkan pun juga di mana kurang bervariasi itu akan menyebabkan modal yang dikeluarkan tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen, di mana konsumen itu menginginkan produk yang bervariasi, kemudian kualitas yang berbeda-beda, sehingga konsumen dari pasar itu yang
dapatkan oleh Desa Wukirsari itu beragam seperti itu. Nah, akan lebih baik jika Desa Wukirsari mencari beberapa supplier bahan baku nih untuk perbandingan biaya dan kemudian mengambil harga terendah dengan kualitas bahan baku terbaik. Kemudian Desa Wukirsari juga dapat membuat alternatif pembuatan wayang menggunakan bahan lain seperti misalkan bahan karet talang. Nah, untuk memangkas waktu produksi, Desa Wukirsari juga dapat menggunakan mesin laser cutting sehingga pada akhirnya terdapat berbagai varian dan berbagai variasi wayang kulit dengan kualitas yang berbeda-beda serta harga yang bervariasi sehingga memenuhi kebutuhan pasar secara cepat. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya mengenai cost dan quality-nya. Nah, selanjutnya dari sisi flexibility-nya, seperti yang sudah dijelaskan sekilas sebelumnya, jika wayang kulit di Desa Wukirsari ini hanya memproduksi karakter yang sudah ada sebelumnya. Desa Wukirsari itu sehingga menurut saya itu perlu menyediakan custom wayang kulit yang lebih modern dan sesuai dengan selera masyarakat di masa sekarang. Menyediakan karakter wayang yang lebih beragam itu tidak terpaku pada karakter yang sudah ada sebelum-sebelumnya, sehingga Desa Wukirsari itu bisa mulai menginvestasikan ke mesin otomasi untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen yang tinggi dengan kualitas yang beragam, sehingga dengan varian yang beragam dan bervariasi dan banyak pilihannya seperti itu, konsumen akan lebih tertarik untuk melirik atau membeli dari wayang kulit dari Desa Wukirsari. Dan kualitasnya pun juga bisa beragam dari yang biasa hingga ke premium. Kemudian dari segi lokasi, di mana Desa Wukirsari ini itu saat ini memasarkan produk wayang itu hanya pada outlet souvenir yang tersebar di sekitar Desa Wukirsari tersebut ya. Nah, kemudian dari hal tersebut saya dapat memberikan saran untuk bahwa Desa Wukirsari ini tuh dapat memasarkan produk wayang ini kepada outlet souvenir yang ada di sekitar wilayah Bantul atau di luar dari Desa Wukirsari, sehingga konsumen juga akan semakin luas yang mengenal produk wayang kulit dari Desa Wukirsari ini. Kemudian juga Desa Wukirsari ini juga dapat memasarkan produk wayang kulit dengan melakukan kerjasama dengan berbagai penyelenggara pentas wayang kulit yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang ada nih sekarang, itu Desa Wukirsari juga dapat memasarkan produk-produknya itu melalui e-commerce atau platform online yang sudah tersedia saat ini. Dengan hal tersebut, menurut saya sih Desa Wukirsari dapat menjangkau konsumen di luar Pulau Jawa dengan mudah dan jumlah transaksi akan meningkat pesat. Yang terakhir itu ada managers dan workers, di mana saat ini Desa Wukirsari itu sudah memiliki 830 pengrajin dan 51 industri kecil dan menengah (IKM). Nah, dalam sebulan, kawasan industri ini tuh mampu memproduksi tidak hanya wayang kulit, namun turunan produk lainnya seperti kipas dan gantungan kunci. Nah, untuk kedepannya, Desa Wukirsari itu perlu untuk memperluas lapangan pekerjaan, tidak hanya di daerah Wukirsari saja, akan tetapi juga dapat diperluas ke wilayah sekitar Wukirsari. Selain meningkatkan produktivitas, produk yang dihasilkan juga akan meningkat pesat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai product and service design activities and degree of newness. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siti, menurut pendapat Ibu bagaimana product and service design activities dan degree of newness dari produk dari Desa Wukirsari sendiri? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mengulas mengenai product and service design activities serta degree of newness dari produk dan layanan Desa Wukirsari. Yang pertama adalah mengenai product and service design activities. Berdasarkan konsep operation management,
Kegiatan dalam merancang produk dan layanan ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan produk dan layanan. Selanjutnya adalah menyempurnakan produk dan layanan yang ada, lalu mengembangkan produk dan layanan baru, selanjutnya merumuskan sasaran mutu, target biaya, membangun dan menguji prototipe, serta membuat spesifikasi dokumen. Kemudian bagaimana penerapannya untuk produk dan layanan di Desa Wukirsari? Berdasarkan paparan dari tim TOM sebelumnya, tim G2RT ini telah membantu membuat desain produk dan layanan di Desa Wukirsari, yaitu Ceriping Gadung dan Edu Homestay. Tahapan-tahapannya ini sudah sesuai, namun menurut review dan audit dari kelompok kami, ada beberapa tahap yang masih dapat dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan. Yang pertama, mengenai produk Ceriping Gadung. Di Desa Wukirsari ini, tanaman gadung tumbuh hampir di semua wilayah. Selain itu, Desa Wukirsari ini merupakan desa wisata, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Desa Wukirsari ini menginginkan oleh-oleh khas dari Desa Wukirsari dengan potensi bahan baku gadung dan dipadukan dengan keinginan konsumen untuk membeli oleh-oleh khas, maka dibuatlah produk Ceriping Gadung ini sebagai produk unggulan Desa Wukirsari. Setelah ditentukan produk yang akan dibuat, maka selanjutnya adalah melakukan quality improvement. Quality improvement ini dilakukan untuk mencapai kualitas produk Ceriping Gadung yang unggul. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, di setiap tahapan produksinya, Ceriping Gadung ini dilakukan oleh para tenaga ahli. Kemudian, tenaga produksi tersebut juga secara konsisten melakukan perbaikan di masing-masing proses produksinya. Standarisasi proses produksi pun telah dibuat, meliputi pemotongan, penjemuran, lalu penggorengan, dan pengemasan. Selanjutnya, mengenai employee empowerment, ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga produksi dengan memberikan pelatihan dan pengarahan mengenai standarisasi. Ada juga supervisor yang melakukan pengawasan dan koordinasi dengan para pekerja. Nah, supervisor inilah yang harus memastikan bahwa seluruh pekerja ini terlibat penuh agar mengetahui standarisasi produksi Ceriping Gadung tersebut. Lalu pengembangan produk apa yang masih bisa dilakukan? Rekomendasi dari kelompok kami adalah menambahkan varian rasa seperti rasa pedas, rasa sate, rasa balado, atau rasa ayam bakar. Kemudian menambahkan varian ukuran, karena kan biasanya pengunjung atau konsumen ini menginginkan beberapa varian ukuran, tidak melulu yang besar. Mereka juga menginginkan varian yang lebih kecil karena lebih mudah dibawa untuk oleh-oleh. Makanya bisa dibuat dengan kemasan 1 kilo, 500 gram, dan 250 gram. Bisa juga dengan menambahkan varian Ceriping Gadung yang belum dimasak atau masih mentah, tapi sudah dipotong. Nah, ini agar para konsumen ini bisa memasak Ceriping Gadung sesuai dengan kreativitas atau preferensi konsumen tersebut masing-masing. Dengan menawarkan beragam varian rasa, ukuran, lalu jenis, ini menjadi alternatif pilihan bagi konsumen sehingga dapat meningkatkan peluang penjualan Ceriping Gadung tersebut. Lanjut ke layanan Edu Homestay. Di pariwisata, ini kebutuhan konsumen dirumuskan dalam konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Di Desa Wukirsari ini, sebagai desa wisata di Bantul, Yogyakarta, telah memiliki atraksi, antara lain ada sentra produksi kerajinan wayang dan batik. Lalu geografi dari Desa Wukirsari ini sendiri itu juga beragam, mulai dari perbukitan, sungai, hutan, dan lahan-lahan pertanian yang membuat desa ini tampak sangat asri. Lalu ada juga makam-makam yang sering menjadi tempat ziarah. Untuk aksesibilitas, Desa Wukirsari ini pun sudah cukup bagus.
dengan jalan raya yang terhubung dengan kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk amenities ini dibuatlah homestay. Nah, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin menikmati paket wisata 3A tadi, maka didesainlah layanan Edu Homestay yang memadukan layanan penginapan dan wisata edukasi seperti kerajinan wayang dan kerajinan batik. Meskipun di Indonesia ini belum ada standarisasi homestay, namun telah terdapat ASEAN Homestay Standard yang isinya antara lain mencakup 3A tersebut. Salah satu homestay di Wukirsari ini telah memenuhi standar AHS tersebut, yaitu Homestay Adiluhung. Lalu apa yang masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan? Kelompok kami merekomendasikan bahwa meskipun telah terbukti bahwa homestay tersebut menerapkan standar layanan terbaik dengan adanya penghargaan dari AHS, namun demikian masih bisa ditambahkan dengan service recovery seperti yang diterapkan di hotel-hotel bintang 5 seperti di Marriott. Nah, pegawainya ini diberikan pelatihan bagaimana cara mendengarkan atau berempati, bereaksi terhadap feedback dari konsumen atau keluhan dari konsumen. Nah, feedback maupun keluhan, saran itu tadi dibahas kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Edu Homestay. Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Edu Homestay tersebut. Lanjut kita bahas mengenai degree of newness atau tingkat kebaruan dari produk dan layanan di Desa Wukirsari. Nah, degree of newness ini bisa dilihat dari beberapa level. Yang pertama adalah modification of an existing product or service, expansion of an existing product or service, clone of a competitor's product and service, lalu new product or service. Untuk Ceriping Gadung ini merupakan modification of an existing product. Artinya Ceriping Gadung Desa Wukirsari ini merupakan modifikasi dari produk yang memang sudah ada sebelumnya, namun dengan proses produksi yang lebih terstandarisasi. Sedangkan untuk Edu Homestay ini adalah expansion of an existing service. Jadi Edu Homestay ini merupakan ekspansi atau perluasan layanan jasa penginapan dengan memberikan tambahan atraksi berupa belajar membatik dan membuat wayang. Demikian penjelasan mengenai degree of newness serta product and service design activities. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Alfonso. Bolehkah dijelaskan terkait dengan produk bundle yang ada pada Desa Wukirsari tersebut? Dan Pak Alfonso, bolehkah dijelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan service package ataupun fase-fase dalam service design di produk-produk yang ada pada Desa Wukirsari? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan lanjutkan tentang pembahasan pada G2RT pada Desa Wukirsari ya. Khususnya itu pada bagaimana produk bundle-nya, bagaimana juga untuk service package-nya, dan yang terakhir itu bagaimana phase in service design. Jadi nanti ada beberapa bagian-bagian yang akan dijelaskan tersendiri. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana sih produk bundle yang ada terjadi di Desa Wukirsari ini. Kita bisa melihat ada 2 produk unggulannya, yaitu dengan Edu Homestay. Untuk implementasiannya, jadi kan kita sudah mengetahui bahwa Edu Homestay ini memberikan layanan penginapannya. Tapi dari untuk produk bundle-nya sendiri, dia itu sekarang itu melakukan yang namanya memberikan wisata, yaitu berupa dengan cara membatik dan juga membuat wayang. Nah, itu yang ada pada Edu Homestay. Nah, untuk produk bundle sendiri mereka hanya memberikan hal tersebut. Nah, bagaimana untuk Ceriping Gadung itu sendiri? Saat ini Ceriping Gadung itu tentunya belum ada ya yang namanya bundle package gitu. Yang ada mereka hanya menawarkan beberapa varian rasa. Nah, jadi dalam kami itu kami itu berpendapat bahwa perlunya ada beberapa improvement dalam kedua produk tersebut. Kita bisa melihat dalam Edu Homestay. Pada saat ini kan konsumen itu rata-rata ingin menerima sesuatu yang praktis ya.
Jadi ada baiknya tidak hanya menawarkan paket penginapan saja, jadi paket penginapan itu bisa juga dibandel dengan produk-produk lain. Nah, kita bisa mengetahui ada juga yang namanya akomodasi gitu kan. Nah, produk penginapan itu tentunya bisa juga dibandel dengan produk akomodasi. Jadi bisa memberikan paket ya berupa transportasi gitu kan dari konsumen. Kita kan mengetahui bahwa konsumen ada juga dari luar kota kan. Bisa juga dibandel dengan paket pesawat gitu kan, atau juga dengan paket kereta api, atau juga dengan lain-lain. Dan juga bisa juga bekerja sama dengan untuk lokal juga ya gitu kan, transportasi lokal gitu kan, wisatanya nggak hanya di desa Ukirasari aja, bisa saja juga dengan menggunakan menyewa jeep gitu kan, sampai dengan ke Merapi, Kaliurang gitu kan, bisa saja mereka membandel seperti itu untuk Edu Homestay. Nah, lalu bagaimana untuk Ceriping Gadung itu sendiri? Jadi kita mengetahui bahwa saat ini Ceriping Gadung itu benar-benar memfokuskan kepada Ceriping itu sendiri kan. Jadi Gadung itu sendiri. Jadi ada baiknya menawarkan berupa, kita mengetahui sekarang ada purchase with purchase ya, jadi memberikan seperti membeli 5 gratis 1 seperti itu kan kepada konsumen. Selain itu untuk memberikan suatu produk bundle gitu yang dibeli dari konsumen gitu kan, itu kan tetap bisa saja membantu untuk inventory untuk produk-produk yang kurang diminati oleh konsumen gitu kan. Kita mengetahui ada Ceriping Gadung ini tidak menggunakan bahan pengawet gitu kan, tentunya untuk expired date-nya juga akan cepat gitu kan. Nah, itu untuk mengurangi daripada harus dibuang gitu kan, bisa saja digunakan untuk produk bundle untuk penjualan yang lain. Nah, bagaimana untuk service package-nya? Jadi pada implementasi bisnisnya gitu kan, saat ini Desa Ukirasari telah memiliki beberapa perwakilan yang diberikan tugas bagi informan gitu kan, bagi para wisatawan secara lengkap. Nah, untuk hal ini mereka tuh disebut dengan ambasador gitu kan. Nah, hal ini penting tentunya untuk meningkatkan informasi-informasi bagi pengunjung, karena desa wisata ini masih ya kalau kita bisa bilang masih awam gitu kan untuk wisatawan maupun lokal maupun yang ada di luar dari desa tersebut gitu kan. Nah, saat ini mereka banyak sekali pengusaha itu mengeluarkan modal untuk mereka mengangkat suatu ambasador. Mungkin sekarang itu banyak yang disebut dengan endorse gitu kan, endorse. Nah, selain dari metode-metode ini tentunya bisa juga digunakan bagi Desa Ukirasari ini gitu kan, bisa menggunakan, jadi sudah bagus menggunakan ambasador ini, tapi lebih baik lagi untuk ditingkatkan lagi, entah dari jumlah kuantitasnya gitu kan, karena ini sangat penting untuk pengetahuan bagi masyarakat untuk para wisatawan gitu kan. Nah, jadi yang terakhir itu ada Face in Service Design. Jadi pada prosesnya kita ada melakukan 5 tahap. Yang pertama tuh ada conceptualize, yang kedua itu ada identify service package component, yang ketiga determine performance specification, yang keempat translate performance specification into design specification, dan terakhir itu ada translate design. Nah, kita akan membahas satu-satu dari proses yang ada di face in service design. Jadi yang pertama itu bagaimana conceptualize-nya. Jadi dalam para wisata itu, terutama dalam bidang hospitality seperti di Edu Homestay gitu kan, kebutuhan konsumen tuh dapat dikonsep menjadi 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Jadi Desa Ukirasari sebagai desa wisata di Bantul, Yogyakarta ini telah memiliki atraksi lain, antara lain sentra produksi kerajinan tangan gitu contohnya. Geografi Desa Ukirasari yang beragam, mulai dari perbukitan, sungai, hutan gitu kan. Dan juga ada beberapa tempat-tempat seperti sakral, seperti makam-makam gitu kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan amenitisnya, maka homestay merupakan itu layanan yang tepat gitu kan, untuk para wisatawan gitu kan. Mereka ingin menikmati paket wisata 3A tadi gitu kan, dengan harga yang terjangkau dari Edu Homestay. Jadi rekomendasinya mungkin buat para karyawan yang ada di Edu Homestay ini diberikan sebuah job description dan spesifikasi yang jelas, agar performa mereka ini dapat mendukung pelayanan pada konsumen. Tentunya namanya pelayanan sebuah homestay itu namanya pelayanan itu nomor 1 gitu. Dan proses yang kedua, jadi komponen service package itu dapat diidentifikasikan berdasarkan potensi yang telah dimiliki, meliputi penginapan gitu kan, tadi juga atraksi gitu kan, dan juga bisa dikombinasikan dengan oleh lokal gitu kan. Akan tetapi tentunya konsumen itu ingin mempunyai kepastian ya, karena kan kita mengetahui bahwa wisata ini kan wisata lokal gitu kan. Para wisatawan itu tentunya ingin mempunyai transparansi atas harga-harga tersebut, jadi mereka tidak
tidak ditembak itu harganya gitu kan di tempatnya. Itu tentu perlu ibaratnya mereka ditawari oleh price list bagaimana harga-harga dari produk-produk tersebut gitu. Terus yang proses yang ketiga, holding itu kan memberikan kepuasan bagi konsumen gitu kan di seluruh komponen paket wisata yang ditawarkan. Jadi kiranya memberikan suatu diferensiasi ya paket wisata agar tuh sifatnya nggak monoton gitu kan. Karena kita ya kalau cuma hanya seperti penginapan gitu kan menunjang 3A gitu kan kesannya monoton. Nah, tentunya perlu adanya beberapa paket-paket yang lain yang mesti ditawarkan kepada konsumen. Nah, untuk yang proses yang keempat, jadi masing-masing lini bisnis Eduhomestay ini menyusun beberapa spesifikasi produk unggulan gitu yang dapat tawarkan. Bisa juga dengan wisata batik gitu kan, produk unggulannya kan yang ada di desa Utresari dan batik gitu kan. Bajan batik bisa juga dibuat sebuah tingkatan gitu kan, ada tingkatan yang dasar sampai dengan tingkatan yang sudah bisa mahir gitu kan. Selain itu juga perlu aktif dalam media sosial sih, dalam memberikan informasi terhadap produk unggulan ini mereka. Karena sekarang ini kan ya namanya platform itu sudah mudah gitu kan digunakan, jadi untuk mengoperasikannya tentunya sudah sangat mudah gitu. Dan yang terakhir untuk paket wisata yang dipublikasikan oleh wisatawan gitu kan, contohnya misalnya Eduhomestay ini udah ibaratnya udah aktif gitu kan sebagai misalnya di Traveloka gitu kan atau di Booking.com gitu kan. Nah tentu adanya fitur selain ada fitur pemesanan gitu kan, dibutuhkan juga fitur feedback gitu kan. Jadi feedback itu juga penting untuk ulasan dari para konsumen yang telah menggunakan jasanya gitu kan. Kan seperti konsumen-konsumen yang akan menggunakan pasti mereka akan melihat feedback dari konsumen sebelumnya, apakah ini worth untuk dikunjungi atau tidak. Jadi itu penting untuk sebuah produk layanan. Kiranya kalau dari saya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Alfonso. Selanjutnya pembahasan yang tak kalah menarik adalah pembahasan terkait produk strategi options. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Sarif nih. Apakah dapat dijelaskan strategi yang diterapkan dalam produk, yaitu produk wayang yang ada di Desa Wukirsari tersebut? Baik, terima kasih. Terkait dengan produk strategi wayang ini, kita memilih strategi differentiation. Jadi wayang kita tahu bahwa produk merupakan produk warisan ya dari para leluhur, dan dalam proses pembuatannya memang memerlukan keterampilan yang sangat khusus gitu kan. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami ya terkait dengan produk strategi differentiation ini, yaitu tetap mempertahankan strategi differentiation karena produk di Desa Wukirsari ini telah memiliki competitive advantage yang baik. Ada beberapa hal yang memang harus dibangun dari strategi differentiation ini, yaitu dibangun sebuah wayang corner yang isinya menceritakan tokoh pewayangan seperti yang bersifat karakternya gitu kan. Kemudian dari sisi penjualan produk juga tidak hanya yang sudah jadi tetapi mentah juga, dan bagaimana juga untuk meningkatkan kesan, suasana dan value dari eduwisata ini, maka pada hari tertentu itu petugas di Desa Wukirsari itu menggunakan kostum tokoh wayang ya, agar produk wayang ini tetap terekspos. Mungkin itu penjelasan dari produk strategi differentiation wayang. Baik, saya sepakat dengan Pak Syarif terkait dengan produk strategi option yang berkaitan dengan differentiation. Jika tadi sudah dibahas terkait dengan differentiation pada produk wayang, selanjutnya ada produk ceriping, dan juga ada produk Eduhomestay, di mana produk ceriping ini merupakan produk makanan yang kaya akan manfaat kesehatan dan mampu mengobati kencing manis, kusta, nyeri empedu, rematik, dan juga kapalan. Kemudian juga ada produk
Edu Homestay yang juga memiliki differentiation karena telah memiliki one-stop education center termasuk di dalamnya wisata wayang. Ya, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Sarif, apakah ada produk strategi option terkait dengan low cost untuk produk wayang? Baik, terima kasih Mbak Dianti. Terkait dengan strategi option low cost dari produk wayang ini, itu yang pertama itu tenaga dalam pembuatan wayang itu masih tradisional atau manual, jadi sehingga bisa menekan biaya produksi. Kemudian bahan baku juga itu udah berupa satu lembar kulit yang dapat menghasilkan beberapa wayang atau produk lainnya. Kemudian yang terakhir itu menurut saya ya, alat-alat yang digunakan itu cukup sederhana seperti kerik kulit, kuas, tata kulit, cat minyak, dan sebagainya. Nah, itu produk strategi low cost dari wayang. Terima kasih. Sangat menarik Pak Sarif terkait dengan pembahasannya karena hal serupa juga ada di produk Ceriping Gadung dan juga Edu Homestay, di mana bahan baku dari Ceriping Gadung ini diperoleh dari hasil kebun masyarakat Desa Wukirsari sendiri, makanya harganya lebih murah. Kemudian juga untuk Edu Homestay ini juga menggunakan rumah penduduk di Desa Wukirsari dengan beberapa fasilitas seperti handuk dan memanas air. Jadi harganya juga lebih murah dibandingkan dengan penginapan yang lainnya. Saya ingin bertanya kembali nih kepada Pak Sarif terkait dengan tahapan yang dilalui oleh produk tersebut itu dalam pengembangannya. Boleh dijelaskan nggak tahapan yang dilalui oleh wayang dalam pengembangannya? Baik, terima kasih Mbak Dianti atas pertanyaannya terkait dengan tahapan pengembangan produk wayang ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan product development stages. Ya, di tahapan ini adalah tahapan pengembangan produk wayang yang ada di Desa Wukirsari, mulai dari konsep, visibility, tahapan customer requirement, kemudian tahapan functional spesifikasi, kemudian tahapan produk spesifikasi, dan ada tahapan design review, dan tahapan test market, dan tahapan introduction yang diterapkan hingga sampai pada tahap evaluasi produk jadinya. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan tahapan-tahapan product development stages tadi. Mulai dari produk konsep dari wayang, ya. Jadi produk konsep dari wayang ini konsep produk warisan kerajinan ya wayang yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar dengan konsep untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan visibility, ya, di mana tahapan ini adalah wayang itu kan sudah terkenal ya di seluruh Indonesia, sehingga itu menjadi penting dalam memperkenalkan ke masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan workshop. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu ada tahapan customer requirement. Di tahapan ini untuk memudahkan pelanggan dalam membawa hasil produksi wayang. Nah, maka Desa Wukirsari itu melakukan cara pembuatan wayang dengan ukuran yang kecil, yang medium, sampai ke ukuran yang besar untuk memenuhi pasar konsumen-konsumen yang datang ke Wukirsari. Kemudian di tahapan selanjutnya itu ada tahapan functional spesifikasi. Ya, jadi hasil produksi itu bisa digunakan untuk souvenir atau indera mata.
Kemudian di tahapan selanjutnya itu ada produk spesifikasi. Jadi media wayang ini terbuat dari kulit kerbau, tangkai, dan cat pewarna. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan design review. Tampilan produk yang mini ya atau yang small ini memudahkan dalam membawanya kemana-mana. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya itu test market ya. Test market ini kalau kita melihat ya sesuai dengan data-data di websitenya Bukit Sari itu, sejauh ini ya antusias pendatang itu baik domestik nasional ya dan internasional itu sangat baik sekali, terbukti banyaknya kunjungan ke desa wisata. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan introduction ya, itu pengenalan desa wisata Bukit Sari ini itu telah dimulai dengan pertemuan ya antara komunitas di Jogja, penyiaran radio, bahkan sampai ke event-event kebudayaan. Hal ini menjadi jembatan dalam mengenalkan produk wayang kulit. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi ya, tahapan terakhir ini. Jadi tiap bulannya itu Desa Bukit Sari melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan, mulai dari pelatihan kepada fasilitator dan biaya-biaya kegiatan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan budaya. Nah, kemudian rekomendasi dari kami ya untuk membentuk ya product development yang tugasnya adalah bertanggung jawab ya tentang bagaimana ekspektasi pasar ya dan pengenalan produk dan evaluasi produk yang sudah dilempar ke pasar. Nah, terus poin yang kedua adalah bagaimana membentuk desain dan engineering team ini atau quality control. Fungsi dari ini untuk apa? Untuk melakukan spesifikasi produk, kemudian juga menjamin ya produk yang dikeluarkan ini sesuai dengan mutu sehingga produk ini menjadi tidak gagal. Kemudian masuk ke proses pengenalan produk. Proses pengenalan produk baru pada pasar ini harus selalu kita pantau ya perkembangannya agar bisa dilakukan koreksi lebih awal, dan langkah selanjutnya juga evaluasi juga ini bisa dilakukan dengan survei ya pada customer melalui lembaran ataupun melalui secara digital. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan terkait dengan tahapan pengembangan produk wayang yang ada di Desa Bukit Sari. Terima kasih. Baik, Pak Sarif, apakah terdapat interaksi khusus nih yang dilakukan dalam proses produksi maupun pemasaran dari produk wayang maupun ceriping gadung? Baik, terima kasih Mbak Dianti terkait pertanyaan terkait interaksi khusus yang dilakukan dalam proses produksi maupun pemasaran dari produk wayang maupun ceriping gadung ya. Oke, di sini kita melakukan direct interaction ya terhadap produk wayang ini. Jadi proses pembuatan wayang ini dimulai dari penyediaan bahan baku ya oleh fasilitator desa, kemudian pembagian media dan peralatan kepada peserta. Nah, proses pembuatan wayang ini didampingi oleh fasilitator. Dalam kondisi ini terjadi interaksi langsung, baik antara peserta maupun dengan fasilitator. Kemudian direct interaksi dari produk ceriping gadung ini, jadi ceriping gadung ini kan merupakan produk rumahan ya, yang dikerjakan oleh ibu-ibu Desa Bukit Sari dan dijual secara langsung ke masyarakat maupun menggunakan platform iklan dan media sosial.
rekomendasi dari kami terkait dengan produk wayang dan ceriping gadung ini, yaitu dengan melakukan surrogate interaction. Ya. Jadi selain tiap peserta membuat produk secara mandiri, ya, peserta satu dan yang lain itu bisa saling bekerja sama, berkolaborasi ya secara tim gitu ya, untuk membuat produk wayang dengan ukuran yang lebih besar dengan sisa dari bahan yang dimiliki masing-masing peserta itu. Nah, mungkin itu yang bisa ataupun yang dapat saya sampaikan terkait dengan interaksi langsung bahkan sampai ke proses produksi pemasaran produk wayang maupun produk ceriping gadung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif. Selanjutnya untuk Pak Tesar, mohon dijelaskan nih bagaimana dengan OHNO 7 waste dan pull or push sistem yang digunakan oleh Ukirsari berdasarkan video presentasi sebelumnya. Apakah ada saran atau perbaikan terkait dengan hal tersebut? Baik, terima kasih Mbak Dianti. Jadi saat ini produksi ceriping gadung itu sudah bisa menyesuaikan dengan permintaan, walaupun dengan masih menggunakan peralatan otomasi. Secara umum, mereka sudah menyadari adanya kebutuhan untuk melakukan continuous improvement atau quality management yang meliputi aspek pekerja, peralatan, bahan baku, dan prosedur. Kemudian, tim produksi juga di bawah pengawasan dan bimbingan G2RT juga melakukan selalu continuous improvement. Jadi salah satu contohnya adalah perbaikan terkait dengan ukuran pemotongan yang konsisten untuk dapat menghasilkan grade 1 dari grade 3 sebelumnya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Mereka dapat meminimalkan rework terkait dengan pekerjaan pemotongan ini. Jadi terkait dengan OHNO 7 waste, kegiatan untuk menghindari dari 7 pemborosan yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, saya akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama terkait dengan overproduction. Jadi kelompok sebelumnya itu menyatakan bahwa mereka mengusulkan dengan visual workplace production process. Jadi karyawan dapat mulai mengontrol dari proses pengirisan, goreng, perendaman, pencucian, penjemuran, dan pengupasan kulit. Kemudian kelompok sebelumnya juga menyatakan bahwa bagian penjualan segera menginformasikan kepada bagian pembelian tentang back order. Lalu bagian produksi melakukan proses sesuai pesanan tersebut. Jadi ini memang untuk bagaimana untuk menghindari pemborosan dari sisi QE. Kemudian yang ketiga terkait dengan transportation, jadi di sini sudah di-state bahwa bahan baku, SDM untuk proses pembuatan ceriping gadung ini juga berasal dari Desa Ukirsari itu sendiri. Sehingga biaya transportasi atau pengangkutan dapat diminimalisir. Yang keempat terkait dengan inventory. Jadi proses inventory pada waktu tertentu bagian penjualan menginformasikan ke bagian pembelian tentang back order. Kemudian bagian produksi melakukan proses produksi sesuai pesanan tersebut. Jadi kemudian ada usulan untuk menggunakan sebuah aplikasi di mana manajer dapat mengontrol inventory secara elektronik. Bagi karyawan juga terdapat visual workplace inventory untuk dapat mengecek barang masuk, keluar untuk seluruh raw material yang dibutuhkan. Kemudian OHNO berikutnya, yang kelima dalam motion, kami tidak mendapatkan informasi detail terkait dengan ini. Yang keenam adalah overprocessing, jadi sudah dilakukan pendampingan oleh G2RT terkait proses pemotongan yang konsisten, sehingga diharapkan dapat menghasilkan bahan yang grade 1, jadi sudah menghindari overprocessing. Yang terakhir, 7 defective product dengan adanya tempat sortir, tentunya dapat mencatat atau memisahkan produk-produk yang defect, sehingga mencegahnya beredar ke pasar, dan kemudian juga produk defect itu akan dianalisis sebagai salah satu continuous improvement untuk mencegah terjadinya hal tersebut di kemudian hari. Jadi pemborosan atau waste sendiri pada prinsipnya dapat dihilangkan dari cara yang paling sederhana atau tanpa biaya sampai diperlukan perubahan terhadap metode kerja, bantuan teknologi, maupun sebuah kebijakan baru. Dalam proses pengeringan yang dilakukan secara alami dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan bantuan teknologi atau alat baru seperti mesin pengering. Investasi pada mesin pengering dibutuhkan untuk dapat menghilangkan ketergantungan terhadap cuaca, sehingga waktu proses pengeringan dapat dihitung waktunya. Pengaturan motion atau pergerakan pada proses produksi, sebelumnya kami tidak menemukan informasi lebih detail, tapi prinsipnya adalah harus sudah mengacu pada kegiatan efektif dan efisien, dan tetap
mengacu pada kesehatan atau keselamatan kerja atau K3. Kemudian selanjutnya usulan dari kami adalah pembuatan evaluasi desain kerja sebagai continuous improvement. Meliputi kita harus jelas mendeskripsikan SO-nya dan aturan yang jelas, mengidentifikasikan masalah yang terjadi, identifikasi hubungan proses kerja, analisis flow kerja, analisis waktu kerja. Jadi itu memang harus dihitung dan dianalisis secara mendalam. Kemudian permintaan yang relatif tidak stabil, yang sering overproduction, kadang mengalami kekurangan production, harus dianalisis dengan baik. Apa sih penyebabnya? Mungkin overproduction itu dapat diminimalisir dengan memperbanyak jalur-jalur distribusi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti wisata, perhotelan, dan sebagainya. Kemudian perbaikan layout produksi harus dapat ditingkatkan dengan melakukan studi banding produksi-produksi lain yang sudah ada. Ini dapat dilakukan untuk mencari best practice bagaimana layout produksi itu digunakan dalam proses-proses produksi. Mungkin itu dari saya terkait dengan penjelasan terkait dengan ONU 7 Base. Dan setelah mendengarkan continuous improvement dari sesi sebelumnya, sekarang saya ingin mengetahui nih bagaimana dengan employee empowerment, benchmarking, dan just in time di Desa Wukirsari. Mungkin Pak Tesar bisa membantu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan terkait dengan 3 hal tersebut. Yang pertama mengenai employee empowerment. Jadi di Desa Wukirsari ini sudah melakukan peningkatan kualitas pekerja berupa pengarahan, pelatihan, prosedur produksi yang benar, standarisasi, dan juga pendampingan dan pelatihan keterampilan juga diberikan secara terstruktur dengan adanya pembagian tugas menggoreng, tugas memotong, dan adanya supervisor untuk dapat memastikan apa yang telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Program G2R juga melakukan employee empowerment untuk Edu Homestay dengan melatih dan memberdayakan SDM untuk dapat memberikan layanan yang baik dan menyelesaikan masalah dengan cepat atau service recovery. Secara prinsip kami hanya menambahkan sedikit sebuah saran bagaimana untuk membangun sebuah tim quality circle yang terdiri dari sekelompok karyawan yang bertemu secara teratur untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Tim ini biasanya dapatkan pelatihan lebih terkait dengan proses perencanaan, pemecahan masalah, serta pengendalian kualitas. Apabila lini produksi diisi oleh para ibu rumah tangga, untuk tim quality circle ini mungkin dapat terdiri dari tenaga-tenaga muda yang potensial yang ada di Desa Wukirsari itu sendiri. Tim ini diharapkan dapat bertemu secara rutin untuk membahas fokus untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas yang ada. Hal ini sesuai dengan poin kelima dari teknik for building employee empowerment, yaitu creating such formal organization structure as a teams and quality. Kemudian terkait dengan benchmarking. Benchmarking telah dilakukan Edu Homestay dengan mengacu pada ASEAN Homestay Standard. Salah satu homestay di Desa Wukirsari yang telah memenuhi AHS tersebut, yaitu Homestay Adiluhung. Sedikit tambahan dari kami, mungkin selain mengacu pada AHS Edu Homestay, dapat melakukan external benchmark secara langsung ke Edu Homestay di daerah pariwisata lain yang lebih maju. Kalau tadi external benchmarking ke daerah lain, untuk internal benchmarking mungkin dapat dilakukan dengan survei kepuasan pelanggan dan dari Edu Homestay, dan kemudian jadikan feedback dari konsumen itu untuk dapat membandingkan performanya atau layanan yang diberikan apakah sudah memenuhi harapan dari konsumennya. Kemudian terkait dengan konsep GIP-nya, jadi memang proses yang digunakan telah memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, baik untuk barang jadi maupun bahan baku, dari hulu ke hilir. Fluktuasi atau perubahan permintaan dapat diatasi dengan adanya persediaan yang cukup. Persediaan bahan baku, stripping gadung, dilakukan dengan memonitor dan melihat dari produksi sebelumnya. Saat ini, produksi stripping gadung sudah bisa menyesuaikan dengan permintaan, walaupun dengan peralatan non-otomisasi. Kemudian mungkin dapat diminta untuk membangun sistem Kanban yang sederhana dengan 3 kolom dasar. Jadi mungkin sistem lini produksi itu ada kolom diminta, sedang berlangsung, dan selesai sebagai contoh. Sehingga setiap anggota tim produksi dapat memperoleh pembaruan cepat tentang status pekerjaannya. Jadi kalau itu bisa dilakukan secara otomasi akan jauh lebih baik, tapi apabila tidak, mungkin dapat dilakukan yang lebih sederhana.
Jadi persediaan bahan baku dapat berdasarkan permintaan dari rencana lini produksi dan tidak lagi berdasarkan produksi sebelumnya. Hal ini tentu saja diharapkan dapat mengurangi tingkat inventory dari gudang yang ada. Setiap flow kerja produksi ceriping gadung dapat dibuat sendiri, baik itu pengupasan, pemotongan, perendaman, dan pembilasan, penjemuran, pemberian bumbu, penggorengan, pengirisan, maupun hingga pengemasan. Mungkin itu beberapa rekomendasi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk sistem karyawan dan konsumen. Menurut Pak Dery, bagaimana untuk mengoptimalkan karyawan, baik dari segi rekrutmen atau layoff, dan bagaimana mengoptimalkan produk di pasar untuk memuaskan konsumen? Baik, untuk sistem karyawan dan konsumen, Desa Wukirsari itu dapat menjalankan dua opsi, yaitu changing options dan demand options. Di mana kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu changing options. Di mana changing options itu dibagi menjadi dua, yaitu hiring or layoffs dan varying production rates through overtime or idle time. Nah, dari hiring or layoffs ini, Desa Wukirsari itu untuk memenuhi permintaan yang tinggi, itu Desa Wukirsari itu dapat melakukan penambahan karyawan, baik dari Desa Wukirsari itu sendiri, warga Desa Wukirsari itu sendiri, maupun dari warga di sekitar Desa Wukirsari yang usianya sudah produktif dan siap untuk bekerja, dengan memberikan penyuluhan, kemudian edukasi mengenai cara memproduksi ceriping dan wayang, serta bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen untuk program Edu Homestay-nya. Nah, kemudian lanjut ke poin kedua untuk varying production rates through overtime and idle time. Nah, untuk membuat pekerjanya itu tetap efektif, nah itu Desa Wukirsari itu dapat membuat sistem shifting nih untuk para pekerjanya, sehingga waktu kerja lebih optimal dan mengurangi biaya lembur. Nah, kemudian jika sudah memiliki modal yang cukup nih untuk Desa Wukirsari, itu Desa Wukirsari tidak ada salahnya nih untuk melakukan investasi dalam bentuk mesin cutting untuk ceriping dan wayang untuk mempercepat flow produksinya, sehingga menghindari adanya bottleneck dalam proses produksi akibat berbagai macam faktor dari pekerjanya, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke demand options. Nah, demand options ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada influencing demand dan back ordering during high demand periods. Nah, masuk ke influencing demand. Nah, influencing demand ini tuh terdapat beberapa faktor yang menentukan, diantaranya berupa selera konsumen, rata-rata pendapatan konsumen, dan jumlah konsumen di pasar. Nah, untuk rata-rata pendapatan itu sebenarnya Desa Wukirsari itu tidak perlu khawatir ya, karena pasar Desa Wukirsari itu merupakan wisatawan yang berkunjung hingga pesanan dari luar negeri nih untuk produk wayang kulitnya. Nah, untuk selera konsumen itu yang perlu diperhatikan oleh Desa Wukirsari, di mana selera konsumen ini kan bersifat dinamis dan butuh penyesuaian dengan produk yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh tuh Desa Wukirsari itu bisa menawarkan berbagai macam varian rasa untuk ceriping, kemudian ada varian ukuran untuk wayangnya. Desa Wukirsari itu juga untuk wayang itu juga dapat menghadirkan varian-varian lain itu seperti menghadirkan karakter baru untuk menambah opsi bagi konsumen. Nah, hal ini dapat meningkatkan peluang penjualan dari Desa Wukirsari tersebut. Nah, perlu juga diperhatikan jumlah konsumen yang sudah di pasar jika butuh untuk ditingkatkan atau tidak dari segi penjualan yang sudah ada. Nah, kemudian ketika demand ceriping gadung dan wayang kulitnya itu rendah, itu Desa Wukirsari itu dapat meningkatkan pemasarannya dengan melakukan promosi melalui media sosial atau bekerja sama dengan influencer di media sosial nih, atau juga bisa memberikan penawaran diskon harga. Nah, sedangkan untuk Edu Homestay-nya itu Desa Wukirsari itu dapat menawarkan harga khusus nih di saat low season atau membuat paketan dengan harga yang menarik, seperti itu.
Kita masuk ke pembahasan mengenai layout untuk produk Ceriping Gadung. Menurut Ibu Siti, bagaimana desain layout yang telah disusun oleh tim G2RT? Oke, lanjut kita bahas mengenai desain layout untuk produk Ceriping Gadung. Yang akan saya bahas adalah mengenai good layout consideration ya. Nah, tim Tom sebelumnya ini telah merancang layout untuk produk Ceriping Gadung yang terdiri atas rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis, seperti yang bisa dilihat di gambar berikut ini. Berdasarkan konsep operation management, layout itu tidak sembarang asal bikin ya, tapi ada beberapa pertimbangan agar layout tersebut bisa disebut sebagai layout yang baik. Nah, untuk mendesain sebuah layout itu perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kriteria sebagai layout yang baik. Apa saja? Nah, layout itu harus bisa mengutilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia. Lalu bisa meningkatkan aliran informasi, material, dan sumber daya manusia. Layout tersebut juga harus bisa meningkatkan moral dan tempat kerja yang lebih aman. Lalu meningkatkan interaksi dengan konsumen dan fleksibilitas dari layout itu sendiri. Nah, desain layout yang dibuat ini telah mempertimbangkan kapasitas, proses, fleksibilitas, efisiensi biaya, kontak dengan konsumen, serta image. Desain layout-nya yang dipilih adalah desain layout kontainer yang disusun dengan posisi sesuai urutan proses operation, yaitu bahan baku, kemudian produksi, pengemasan, dan penjualan. Desain layout 3R ini, karena menggunakan kontainer, ini dapat dengan mudah dipindahkan, sehingga fleksibel untuk mengantisipasi jika ada perubahan produksi yang semakin besar atau penambahan tenaga kerja maupun perubahan proses. Layout 3R ini didesain dekat dengan kebun gadung sebagai sumber bahan baku dengan pertimbangan kontinuitas pasokan bahan baku. Selain itu, desain layout tersebut dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen. Kebun gadung dan 3R yang berdekatan ini bisa jadi menjadi daya tarik bagi wisatawan. Karena kan wisatawan bisa melihat secara langsung proses produksi, bahkan bisa mencoba untuk terlibat dalam aktivitas produksi Ceriping Gadung tersebut. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendukung terciptanya image dari Desa Wukirsari sendiri sebagai penyedia wisata edukasi. Untuk rumah produksi, ini disusun dekat dengan rumah pengemasan. Jadi setelah Ceriping Gadung diproduksi, maka produk ini dipindahkan ke rumah pengemasan untuk selanjutnya dikemas. Dengan posisi rumah produk dan rumah pengemasan yang berdekatan, maka arus distribusi produk dan pekerja ini lebih efisien. Untuk rumah kemasan disusun sesuai dengan flow proses pengemasan. Pintu masuk dekat dengan rumah produksi, sehingga Ceriping Gadung yang siap dikemas ini bisa diletakkan dekat dengan mesin pengemas. Kemudian terdapat tempat sortir untuk inspeksi kemasan yang cacat atau defect, dan hasil sortir yang bagus akan dikemas dengan kemasan karton. Kemudian terdapat pula pusat informasi untuk mendata hasil produksi dan produk yang siap dipasarkan. Di dalam rumah kemasan sendiri, ini juga terdapat jadwal pekerja, sehingga dapat meningkatkan moral dan komitmen dari pekerja tersebut. Lalu terdapat pintu emergency exit di sebelah kanan belakang, sehingga memudahkan pekerja keluar jika ada keadaan darurat. Nah, pintu tersebut juga terhubung dengan toilet dan pembuangan limbah. Dengan demikian, layout dari rumah kemasan tersebut dapat meningkatkan kondisi bekerja yang lebih aman. Untuk rumah bisnis, didesain dengan 2 pintu masuk. Yang pertama adalah pintu bagian penghubung dengan rumah pengemasan agar mempermudah distribusi dari produk yang sudah dikemas, kemudian dipindahkan ke rumah bisnis untuk di-display atau ditampilkan. Sedangkan pintu yang kedua itu untuk mobil konsumen. Jadi konsumen ini akan lebih
nyaman dalam proses mobilisasinya ketika turun dari kendaraan langsung masuk ke pintu rumah bisnis. Di dalam rumah bisnis juga ada ruang tunggu konsumen untuk beristirahat. Ini untuk menciptakan image bahwa rumah bisnis ini berorientasi pada kenyamanan konsumen. Untuk letak kasir di rumah bisnis, ini berada di dekat dengan pintu keluar, sehingga memudahkan akses keluar setelah melakukan pembayaran. Di tengah-tengah rumah bisnis ini terdapat display untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, produk juga diletakkan dekat dengan pintu masuk kiri dan kanan. Jadi, perhatian konsumen ini akan langsung tertuju pada produk ketika memasuki rumah bisnis. Secara keseluruhan, menurut kelompok kami, layout yang didesain grup G2RT ini untuk operation produk Ceriping Gadung Desa Wukirsari telah mempertimbangkan aspek-aspek utama dalam desain layout yang baik sehingga dapat diterapkan di Desa Wukirsari. Demikian penjelasan mengenai good layout consideration. Selanjutnya untuk Pak Alfonso, bisakah dijelaskan terkait dengan visual workplace? Ya, jadi untuk selanjutnya membahas tentang visual workplace. Jadi visual workplace ini apa sih? Jadi adalah sebuah sarana komunikasi secara visual ya yang dapat untuk mempermudah dari proses produksi itu sendiri. Jadi dalam penerapannya untuk khususnya pada Ceriping Gadung ini ya, menerapkan sebuah aplikasi itu untuk mengontrol inventory secara elektronik. Untuk dapat melihat lalu lintas dari bahan baku Ceriping Gadung itu sendiri seperti umbi-umbian gadung, seperti garam, abu dapur, dan lain-lain gitu kan. Tapi tidak hanya untuk inventory bahan baku saja gitu, tetapi manajer dalam Ceriping Gadung ini sendiri juga mengimplementasikannya dalam prosesnya, produksinya seperti proses tiris, proses goreng, perendaman, pengirisan, pengupasan, dan lain-lain. Jadi pada prosesnya, produksi Ceriping Gadung ini hanya diperbantukan oleh sebuah aplikasi tersebut dalam membentuk proses keluar masuk dari gudang sampai dengan untuk proses produksinya. Dan dalam tentunya kita bisa melihat ada sebuah kelemahan dalam prosesnya karena kita mengetahui untuk lalu lintas proses ini itu kan harusnya itu tidak untuk dipegang oleh usernya itu untuk semua orang karena kita bisa saja dalam pengimplementasiannya adanya salah informasi yang diberikan dalam sebuah aplikasi ini akan menimbulkan sebuah pengambilan keputusan untuk manajer gitu kan, tentunya perlunya data yang akurat dan juga aktual gitu dalam implementasinya. Jadi untuk kami tuh menyarankan ada beberapa improvement ya, khususnya yang tadi untuk dari sisi user dalam aplikasi tersebut. Tentunya kita mengharapkan adanya seorang admin dari yang bertanggung jawab atas seluruh lalu lintas dari produk dari gudang sampai dengan lalu lintas produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya peningkatan dalam proses produksi, walaupun telah menggunakan aplikasi yang dalam melakukan proses produksinya, di mana hal ini adalah memasak ceriping gitu, perlunya dilakukan peningkatan dalam prosesnya, seperti memberikan visual device untuk memberikan tanda proses produksi telah dilakukan dan ke tahap proses selanjutnya gitu kan. Contohnya prosesnya itu sudah sampai digoreng gitu kan. Tentunya ketika proses goreng itu telah selesai, perlunya ada tanda visual untuk kepada karyawan lain. Oh, berarti tandanya itu setelah goreng harus ada perendaman. Jadi sebuah tanda visual itu diperlukan untuk komunikasi untuk memberikan kelancaran dalam proses produksinya gitu. Jadi bukan hanya dari aplikasi saja, tapi untuk dapat lebih mudah dilihat dan untuk dapat mudah diimplementasikan. Untuk yang ketiga itu karyawan yang bertugas atau yang terlibat dalam proses produksi harus dapat memahami informasi di dalam sebuah kita memberikan rekomendasi untuk menggunakan Kanban ya. Jadi dengan melihat hanya sepintas saja itu sudah memberikan informasi yang baik gitu kan terhadap karyawan dan juga manajer. Karena Kanban board ini akan selalu bergerak bersamaan dengan komponen yang aktual dan akurat gitu kan. Maka komponen Kanban pun dapat lebih mudah untuk dapat dikenali. Jadi hal ini penting agar dapat melihat kapan waktu reorder point yang tepat untuk bahan baku di gudang. Karena kita mengetahui apabila kita menstok bahan baku yang banyak di gudang itu tentunya akan menjadi cost buat Ceriping Gadung ini sendiri gitu kan. Akan tetapi apabila bahan baku yang
ada di gudang itu sedikit berkurang, itu bisa saja kehilangan market, bisa saja adanya pembelian secara masif pada suatu waktu dari para wisatawan. Nah, perlunya adanya balance dalam gudang ini. Jadi untuk waktu pre-order point ini bisa dilihat dalam Kanban tersebut. Jadi manajer selalu menentukan kapan sih yang tepat untuk pre-order point apabila bahan baku ini seperti apa. Jadi kurang lebih untuk visual workplace sih seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfonso. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan job specialization. Jadi memang proses produksi ceriping gadung ini melibatkan keterlibatan penuh pekerja itu dalam pengembangan skill yang dimiliki melalui beberapa langkah. Yang pertama melalui pelatihan terkait dengan perkembangan standarisasi proses pekerjaan secara terstruktur. Kemudian koordinasi dilakukan antara pekerja terhadap supervisor yang telah ditentukan agar proses produksi dilakukan secara efisien, sehingga tidak ada waktu yang terbuang akibat anggota tim yang kurang terampil. Dan yang ketiga, keterlibatan penuh pekerja yang menjadi hal penting dalam melibatkan seluruh pekerja untuk produksi reguler maupun inisiasi produk. Dan dari kelompok kami juga memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah repetitive training. Hal ini sangat diperlukan dalam job specialization. Dan repetitive training ini dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai untuk melakukan upgrade skill yang berbeda, sehingga masing-masing pekerja tidak hanya memiliki satu skill saja, tapi juga mengetahui beberapa skill lainnya, sehingga mereka bisa saling membackup pekerjaan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada controlling. Supervisor diharapkan mengambil peran untuk mengontrol semua pegawai berdasarkan dengan skillnya masing-masing dan melakukan arahan kepada pegawai berdasarkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Dan yang tak kalah penting adalah evaluation, yaitu dilakukan oleh supervisor setelah proses repetitive training dan controlling dilakukan, sehingga efektivitas program tersebut dapat dinilai dengan baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang flow diagram. Dan menurut Ibu Iren, bagaimana flow diagram dalam proses produksi ceriping gadung Desa Wukirsari tersebut? Tentunya pembahasan flow diagram tidak terlepas dari topik layout yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Atul dan Pak Tezar, di mana kelompok Tom sebelumnya sudah mendesain layout 3R untuk operation produk ceriping gadung yang telah mempertimbangkan aspek-aspek utama dalam desain layout. Flow diagram merupakan salah satu teknik evaluasi dalam metode analisis yang berfokus pada bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan dengan aman dan menghasilkan produk yang berkualitas secara efisien melalui berbagai pengembangan prosedur. Berikut merupakan flow diagram 3R yang didesain oleh kelompok Tom sebelumnya dalam memproduksi ceriping gadung. Untuk meningkatkan efisiensi, kami merekomendasikan flow diagram dalam rumah 3R sebagai berikut. Sebelumnya, ruang produksi terletak di sebelah barat, dengan perubahan tata letak ruang produksi ke sisi timur yang mendekati kebun gadung, maka perpindahan bahan baku gadung serta pekerja menjadi lebih mudah dan cepat dibandingkan desain sebelumnya. Dan selanjutnya, untuk penempatan ruang pengemasan, gudang dan rumah bisnis menyesuaikan dengan alur proses produksi. Selain itu, terdapat perubahan akses pintu masuk rumah bisnis yang sebelumnya menghadap halaman penjemuran menjadi ke arah barat, sehingga mobilisasi kendaraan pengunjung lebih baik dan aspek estetis pun juga lebih terjaga. Selanjutnya, untuk flow kerja dan desain pada rumah produksi, kelompok Tom sebelumnya sudah mendesain sebagai berikut. Kami merekomendasikan flow diagram sebagai berikut untuk diimplementasikan pada rumah produksi. Perubahan layout dilakukan pada proses perendaman yang dipindah mendekati jendela, sehingga aroma tak sedap dari proses perendaman gadung tersirkulasi dengan baik. Selain itu, area pencucian juga dipindah mendekati akses pintu keluar, sehingga lebih mempersingkat mobilisasi gadung yang telah dicuci untuk proses penjemuran.
Selanjutnya, untuk area penggorengan dirubah mendekati pintu keluar, sehingga nantinya gadung yang telah dijemur lebih dekat ke proses penggorengan. Beberapa perubahan layout tersebut dilakukan guna meningkatkan aliran pergerakan orang dan bahan baku, sehingga proses produksi nantinya menjadi lebih efisien. Untuk flow diagram rumah kemasan dan rumah bisnis telah didesain dengan efektif oleh kelompok Tom sebelumnya. Sedikit rekomendasi dari kami, yaitu pemasangan jendela pada area tunggu di rumah bisnis yang menghadap area penjemuran. Selain untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik, dengan adanya jendela dapat meningkatkan interaksi pengunjung untuk melihat proses produksi ceriping gadung, yaitu pada tahap penjemuran, rumah produksi, rumah kemasan, dan juga kebun gadung, sehingga nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya untuk pembahasan terkait waktu kerja. Berdasarkan cat tersebut disimpulkan bahwa mayoritas waktu produksi terletak pada proses penjemuran yang memakan waktu sampai dengan 2 hari atau 59% dari total waktu produksi. Kendala cuaca juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan produksi. Hal tersebut menyebabkan adanya proses idle atau delay dengan waktu yang cukup lama. Untuk meningkatkan produktivitas, dapat digunakan mesin pengering kabinet yang dapat mempersingkat waktu penjemuran dari 2 hari menjadi 3 jam per 30 kg. Adanya blower dalam alat dan kontrol suhu menyebabkan proses pengeringan berjalan cepat dan suhu terkendali. Alat pengering yang diberikan dapat dimodifikasi juga dengan menggunakan kayu bakar sebagai pemanasnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas yang lebih optimal lagi, dapat melakukan motion study dan juga work measurement dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui proses kerja saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait flow diagram. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa Desa Wukirsari memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun tentu saja produk-produk yang ada di Desa Wukirsari perlu dilakukan optimalisasi dan pengembangan lebih lanjut seperti yang telah direkomendasikan oleh kelompok kami. Sekian diskusi terkait dengan produk-produk dari Desa Wukirsari. Semoga UKM di Indonesia semakin berkembang. Salam G2RT. Terima kasih.